Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Kembali kita bertemu untuk melanjutkan proses pembelajaran untuk bidang studi Al-Quran Hadis di kelas 12 ini. Untuk itu anak-anak sekalian sudah ready semuanya? Dengan baik dan benar, duduk manis, kemudian sudah berpakaian rapi, seperti kita akan mempersiapkan diri belajar layaknya kita tatap muka. Baik anak Ustaz sekalian, untuk kompetensi dasar kita pertemuan kali ini, silakan lihat di slide ini. Apa judulnya? Silakan lihat masing-masing seluruhnya. Judulnya Demokrasi vs Musyawarah. Itulah judul kita untuk pertemuan yang kali ini. Nah, melihat judul di atas, anak Ustaz sekalian, ya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran anak-anak Ustaz sekalian? Silakan diungkapkan anakku. Ada apa dengan judul ini? Demokrasi vs Musyawarah. Oke, silakan. Ya, pikirkan dulu apa kira-kira yang ada di benak anak-anak saya sekalian dengan judul ini. Oke, baik. Kita bantu. Yang terpikir oleh kita menurut Ustaz, atau mungkin sama dengan pikiran anak-anak sekalian, yang pertama dari judul tadi ada kata demokrasi, ada kata musyawarah. Betul nggak? Kenapa judulnya demokrasi vs musyawarah? Pasti adalah kata demokrasi dan ada pula kata musyawarah. Yang kedua, ada perbedaan antara demokrasi dengan musyawarah. Yang kedua. Yang ketiga, ada persamaan antara demokrasi dengan musyawarah. Makanya judul tadi jelas, demokrasi vs musyawarah. Ada kata demokrasi, ada kata musyawarah, ada perbedaan, ada persamaan dari demokrasi dan musyawarah. Are you understand? Faham tu? Okey. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan apa itu demokrasi, ya, sembari anak-anak lihat, ayo jangan lupa kita memulai kembali, ya, dengan senandung Al-Quran yang biasa kita lakukan. Ayo semuanya ready, perhatikan dan sama-sama diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, kebiasaan kita, salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi jawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi jawil Qur'an. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah fresh kembali. Lihat, ma huwa demokrasi. Apa itu demokrasi? Kalau bahasa si Roman, ahli demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Nah, ini perhatikan sekalian.
Asal kata demokrasi itu adalah demokratia, yaitu bahasa Yunani abad kelima sebelum Masehi. Terdiri dari dua kata, demos artinya rakyat, kemudian kratos artinya kekuasaan. Sehingga demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Makanya berkaitan dengan demokrasi itu adalah selalu berhubungan dengan pemerintahan, kenegaraan. Ya, karena apa? Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itulah dia yang disebut dengan demokrasi. Nah, makanya kita bisa lihat pengertian demokrasi. Tadi sudah Ustaz sampaikan, di sini tertera lagi. Demos artinya rakyat tambah kratos artinya pemerintahan kekuasaan. Nah, untuk itu demokrasi itu dibagi ada dua. Yang pertama ada demokrasi langsung, ada demokrasi tak langsung. Nah, kalau demokrasi langsung, perhatikan, lihat ini apa demokrasi langsung itu? Satu bentuk demokrasi di mana setiap rakyatnya memberikan suara atau pendapat dalam menentukan keputusan. Itu demokrasi langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Itulah makanya disebut dengan demokrasi tak langsung. Nah, salah satu pilar, kata dia, demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi tiga kekuasaan politik negara. Ya, ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif. Nah, inilah yang ada di negara tercinta kita ini. Nah, demokrasi itu berlandaskan dua ide, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, rakyat sebagai sumber kekuasaan. Itu tadi yang demos, kratos itu tadi. Nah, demokrasi menyatakan ada 4 macam kebebasan di demokrasi ini, yaitu A. Kebebasan beragama, freedom of religion. Itulah dia, kebebasan beragama. Ya, buktinya kan di Indonesia ini, ya, pemerintah kita silakan melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan negara melindungi rakyatnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Makanya kita bebas untuk melaksanakan aktivitas kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Dan yang ketiga adalah kebebasan kepemilikan. Ya, kita bebas punya rumah, lalu rumah kita mau buat tingkat 2, 3 ke atas atau 2, 4 ke bawah, silakan saja. Ada kebebasan itu, namanya demokrasi. Rumah-rumah awak, tanah-tanah awak, duit-duit awak, apalagi? Ya, itu kebebasan. Kemudian kebebasan bertingkah laku. Ya, maknanya adalah kita mau jalan cepat silakan, mau jalan lambat silakan, tak ada boleh yang marah. Kecuali kalau di jalan umum, kalau waktunya kita cepat boleh cepat, kalau lambat dia boleh lambat. Jangan pula terbalik, jalan cepat kita lambat, jalan lambat kita cepat. Marah nanti orang. Memang kebebasan bertingkah laku, tapi tetap ada norma-normanya. Baik anak Ustaz sekalian, sekarang muncul pertanyaan, apa sih manfaat demokrasi itu? Ini dia. Manfaat demokrasi yang pertama adalah kesetaraan sebagai warga negara. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di mata hukum sarupole, sama. Ya, itulah manfaat demokrasi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Ya,
Kemudian yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Itu bagian dari manfaat demokrasi. Dan yang keempat, menjamin hak-hak dasar manusia. Ya, itu manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah pembaruan kehidupan sosial. Jadi dengan adanya demokrasi itu selalu ada pembaruan ya dari sisi kehidupan sosial, maka itulah manfaat dari demokrasi. Lalu apa prinsip demokrasi? Nah, ini yang harus kita pegang ya, supaya demokrasi itu berjalan dengan baik ya dan seadil-adilnya, maka kita harus pegang prinsip demokrasi. Lihat itu, prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi itu adalah adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Nah, kalau di Indonesia kan sudah jelas, alat kontrolnya ada di DPR, alat kontrolnya juga ada di rakyat. Ya, jadi keputusan-keputusan pemerintah itu ada kontrolnya, tidak sembarangan pemerintah untuk memberikan keputusan. Nah, itu yang harus dijaga prinsip demokrasi ini. Kemudian yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Ya, makanya ya itu setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan kegiatan pemilihan umum. Ya, karena itu bagian dari prinsip demokrasi. Kemudian yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Ya, bisa saja anak ustaz sekalian ini nanti ya setelah tamat dari sini kemudian masuk fakultas ilmu sosial di universitas negeri manapun, atau tidak kuliah tapi ustaz berharap semuanya kuliah, lalu kemudian ikut wadah organisasi kepartaian ya, lalu kemudian ketika ada pemilihan umum ya, prinsip demokrasi itu siapapun berhak untuk memilih dan juga berhak untuk dipilih. Tak ada yang boleh melarang kalau kita pengen dipilih orang, dan tak boleh kita dilarang untuk memilih A, memilih B dan C. Kenapa? Itu prinsip demokrasi. Kemudian yang berikutnya, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Ya, itulah demokrasi. Ya, kita berhak mengeluarkan pendapat, tapi tentu pendapatnya itu yang sopan dan santun, dibarengi dengan akhlakul karimah. Ya, jadi kebebasan itu tidak tidak kebebasan buta, suka-suka ngomong, suka-suka mencaci, memaki, itu tidak dibenarkan. Ya, kemudian adanya kebebasan mengakses informasi. Oh, apalagi sekarang anak sekalian kan bebas mau akses informasi apa saja. Lihat di FB dia, lihat di YouTube, ya di Instagram dan sebagainya. Itulah informasi yang terbuka sekarang. Ya, dan kita bebas untuk mengakses informasi itu, dan kita pun bebas untuk menginformasikan ya informasi-informasi yang ada. Kemudian berikutnya adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Ya, kita bebas masuk organisasi ini, bebas masuk organisasi ini dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, kalau anak sekalian di Al-Azhar kan sudah jelas peraturan kita. Ya, kita ada larangan di tata tertib kita tidak mengikuti organisasi di luar selama berada di SMA Al-Azhar Medan. Karena apa? Karena kan kita punya organisasi tersendiri, ada OSIS, ada PMR, ya kemudian ada Paskib, yang alhamdulillah ini ketiga-tiganya ini kan bahkan ada pramuka lagi, ya jadi makanya tidak mengikuti ya organisasi di luar selama sebagai siswa SMA Al-Azhar Medan. Nah baik, inilah prinsip-prinsip demokrasi.
Oke, kemudian orang yang demokratis itu setelah dia tahu tentang demokrasi, dia punya kepribadian. Apa ciri-ciri kepribadian orang yang demokratis itu apa, Ustaz? Yang pertama, dia menerima orang lain. Ya, artinya selama dia itu adalah warga negara kita, ya, atau orang luar datang ke tempat kita sesuai dengan aturan dan peraturan dia patuhi, maka why not? Ya, kita harus menerima. Ya, tetapi kalau ya dia ilegal, ya tidak punya dokumen, ya maka wajarlah kita tidak menerimanya. Kemudian yang kedua, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru. Ya, kita orang yang terbuka, nggak tertutup. Ya, apakah kita mau ikuti idenya itu, tidak kita ikuti idenya itu, hanya masalah. Ya, artinya apa? Ya, untuk menghormati bahwa kita itu punya sifat demokratis. Ya, iyo kanan diorang, lalu kanan diawak. Artinya kita tetap saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Wah, ini yang lebih luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, ya, kalau kamu menjadi orang yang punya sifat demokratis, maka kamu punya sifat bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabmu hari ini apa? Belajar. Nah, itu demokratis. Kenapa? Masa kamu hari ini belajar dan belajar, tidak mencari duit, tidak mencari nafkah, karena yang mencari duit, mencari nafkah, itu adalah kedua orang tua kita. Maka fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tua kamu hari ini, kamu semuanya harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bukan kalau jawab nggak tanggung-tanggung, bukan itu, ya Roman. Ya, itu makna bertanggung jawab. Jangan pernah sia-siakan kesempatan hari ini dan tunjukkan bahwa kamu tidak menyia-nyiakan fasilitas yang sudah diberikan orang tuamu. Kamu bertanggung jawab, belajar dengan baik dan tekun, melaksanakan semua tugas-tugas yang diperintahkan oleh guru-gurumu, begitu juga oleh ustadz, untuk menghatamkan Al-Quran, untuk menghafaz Al-Quran. Itu namanya bertanggung jawab, berarti kamu sudah punya prinsip demokratis. Kemudian yang berikutnya, waspada terhadap kekuasaan, itu dari sisi politik dan sebagainya lah. Kemudian toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Ya, apalagi kita tahu di tanah air kita ini kan bukan agama Islam saja. Makanya Islam mengajarkan kepada kita tentang konsep tasamu, artinya toleransi. Ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi antar umat seagama, ada toleransi antar umat beragama dengan pemerintahannya, dan ada toleransi sesama keluarga dan sesama manusia. Nah, itulah dia toleransi diakui di dalam Islam itu. Kemudian yang berikutnya adalah emosi-emosinya terkendali. Jadi orang demokratis itu, nah, dia emosinya terkendali. Bisa orang memberikan pendapat, dengar dulu pendapat orang itu. Nah, menurut kita pendapat kita baik, belum tentu itu baik juga menurut orang. Nah, pendapat orang menurut kita itu tidak baik, boleh jadi menurut yang lainnya baik. Makanya jangan tampilkan emosi-emosi kita yang berdemokrasi ini. Kemudian yang terakhir, menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Lingkungan itu mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat kecil kita, di mana kita berada, ya kita menaruh kepercayaan terhadap lingkungan itu. Ya, kamu di Al-Azhar belajar dengan baik dan benar, percayakan selama kita berada di lingkungan Al-Azhar bahwa masa depanmu dimulai dari hari ini. Maknanya adalah kalau kamu belajar hari ini dengan baik dan benar, maka masa depanmu akan menjadi baik dan benar dan bahagia. Nah, itu ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Lalu bagaimana Ustaz? Demokrasi dalam Islam. Ya, kenapa ini Ustaz bukakan tentang demokrasi dalam Islam? Nah,
Karena Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan demokrasi, walaupun demokrasi itu bukan berasal dari dunia Islam. Ya, jadi demokrasi itu kita lakukan aja dalam kehidupan sehari-hari, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma', dan juga tidak merusak diri kita, maka Islam memandang silakan kita berdemokrasi. Ya, jadi Ustaz tegaskan bahwa anak-anak sekalian, demokrasi itu bukan dari Islam. Ya, karena demokrasi itu berasal dari Yunani. Ya, tapi salahkah kita Ustaz untuk berdemokrasi umat Islam? Tak salah. Dengan ketentuan yang Ustaz sampaikan tadi, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma', ya, kemudian tidak merusak terhadap diri pribadi kita. Itu yang harus diingat. Nah, untuk itulah, jadi demokrasi itu lebih jelas, ya, merupakan suatu tata pergaulan yang mengutamakan perasaan atau persamaan antara hak dan kewajiban, serta mendahulukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Artinya adalah apabila keputusan-keputusan itu diambil secara musyawarah dan itu berdasarkan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma', maka why not? Ya, tak ada salahnya kita untuk menjalankan demokrasi. Selalu ini saya sampaikan, ya, di mana sih perbedaan demokrasi Barat dan demokrasi Islam? Ya, ini untuk menyampaikan bahwa, ya, apa alasan kita untuk mengikuti demokrasi? Karena memang ada perbedaan demokrasi dari Barat atau demokrasi yang dilakukan oleh Barat dengan demokrasi yang dilakukan oleh Islam. Inilah, lihat, perbedaannya kan jelas antara Barat dengan Islam. Kalau Barat, kedaulatan di tangan rakyat. Itu kan. Sedangkan Islam, itu kedaulatannya di tangan Allah. Ya. Karena apa? Karena semua sudah diatur oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi kalau urusan-urusan duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat, misalnya bolehlah diputuskan secara bersama. Ya, misalnya buat paret. Ya kan, nggak mungkin kita tunggu, kita lihat di ayat Al-Qur'annya. Ya, musyawarah, paretnya berapa meter, kedalamannya berapa meter, kemudian nanti air mau diarahkan kemana, yaitu musyawarah. Ya. Kemudian yang kedua, pembuatan peraturan adalah badan legislatif. Itu kalau yang Barat. Sedangkan yang Islam adalah pembuatan peraturan hanya Allah. Ya, jadi kita tinggal mengikut jalur apa yang sudah diatur dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dari Barat, keputusan ditentukan melalui suara terbanyak. Ya, jadi kalau ternyata, ya, ada 10 orang siswa, ya, 10 orang siswa, lalu mereka bermusyawarah, ayo cabut sholat Jumat kita, yuk. Lalu yang 9 mengatakan setuju, ya, maka, ya, itu kesepakatan akhirnya dilaksanakan, walaupun yang satu ndak setuju, mau tak mau dia ikut cabut sholat Jumat. Ini kalau istilah Ustadz, ini namanya musyawarah yang haram. Ya, karena apa? Karena keputusannya adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sedangkan di Islam, keputusan diambil melalui ijtihad dan akhirnya khalifah yang mengambil keputusan terakhir. Ya, maknanya khalifah itu pemimpin. Ya, mana khalifah itu pemimpin. Ya, ijtihad, makna ijtihad berarti dalam musyawarah itu dipertimbangkan
diambil bagaimana menurut ayat Al-Quran, menurut hadis Rasul, menurut para ulama. Ya, itu namanya mengambil keputusan melalui ijtihad. Kemudian demokrasi barat itu terdapat badan legislatif sebagai penampung aspirasi rakyat. Ya, jadi samalah kita ada DPR kota, DPR provinsi, ada DPR RI. Ya, itu kan legislatif mereka yang menampung aspirasi rakyat. Sedangkan di Islam, ya, terdapat majelis syura sebagai badan musyawarah dalam mencari solusi. Ya, itu dia. Kemudian yang terakhir, ya, kalau demokrasi barat itu masih terdapat hak, ya, khusus, sedangkan kalau Islam tidak mengakui adanya hak istimewa. Ya, jadi mau sebut apapun tidak ada istimewa. Karena apa? Karena semua keputusan itu berdasarkan dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dan ijma' para ulama. Nah, itulah perbedaan demokrasi barat dengan demokrasi Islam. Nah, yang selanjutnya, lihat anak sekalian, ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam. Ya, berarti tadi menegaskan dengan judul di atas berarti memang bahwa demokrasi itu bukan dari dunia Islam, tetapi Islam memandang demokrasi itu. Ya, lalu bagaimana ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam itu? Yaitu berada di bawah payung agama Islam. Loh, Ustaz, kok picik kali kita, kenapa payung agama Islam? Lawang yang mandang demokrasinya itu adalah pandangan Islam, berarti ya di bawah payung agama Islam. Ya, kalau nanti agama lain, ya payungnya ya agama lain. You know? Paham? Paham tuh? Are you understand? Oke. Kemudian rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi semua koridornya adalah ajaran Islam. Nggak semaui dewe, sesuka hati nih, indah giat-giatnya saja, mesti ada aturan-aturannya. Ya, sehingga pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Maka Islam menjunjung tinggi musyawarah, ya, karena memang yang dari dunia Islam itu adalah musyawarah. Baik, anak sekalian, ya, kita lihat di slide ini ada musyawarah. Inilah yang di dalam Islam, ya, dan itu akan kita kaji tentang musyawarah ini pada pertemuan berikutnya. Nah, baik, kita akhiri, ya, pembelajaran KD demokrasi, ya, pada pertemuan ini. Untuk itu, anak-anak sekalian, ya, silakan apa yang sudah Ustaz terangkan tadi dibuat kesimpulannya bagaimana tentang Islam memandang demokrasi, ya, dan kesimpulan dan komentar-komentar dari anak sekalian silakan dituliskan di komentar classroom-nya masing-masing, dan dari situ Ustaz akan mengabsennya. Artinya, bagi anak Ustadz yang tidak ada komentarnya, berarti anak Ustadz tidak mengikuti proses daring pelajaran Al-Quran hari ini. Nah, untuk itu anak Ustadz sekalian, selesai pembelajaran Al-Quran hadis, kita akan lanjutkan dengan pelajaran tahfizul Quran. Nah, untuk itu anak Ustadz sekalian, kita sudah bagi kemarin, target kita di bulan Juli ini adalah dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Humazah. Untuk itu, ya, buat video kamu masing-masing tentang hafalan surat ini, lalu kemudian linknya kirimkan kepada siapa Ustadz? Kepada guru yang sudah ditugaskan, ya, kelas masing-masing. Ya, kemarin kan Ustadz sudah bagi, ya, sudah sampaikan kelas ini, kelas ini, kelas ini, bersama dengan Ustadz ini, bersama dengan Ustazah ini. Dan itu dilaporkan, ya, di saat pengembangan keagamaan, dan
ini jam ini silakan anak-anak sekalian merekam hafalan ya surat pendek-pendek itu. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Allah lihat, jangan kamu lihat Al-Quran membacanya. Betul-betul kamu hafal dengan Al-Quran, dengan surat yang kamu laporkan itu. Boleh jadi Ustaz tidak lihat, orang tua kamu tidak lihat, guru-guru yang lain tidak lihat. Mau dimanakan Allah nak? Kemanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Allah itu lihat nak. Maka jangan khianati dirimu dengan lakukan pembodohan terhadap dirimu. Ya, rekamlah video hafalanmu sesuai dengan kemampuanmu, tidak dilihat Al-Qur'annya. Baik, insya Allah pertemuan ke depan kita akan masuk materi lanjutan, yakni tentang musyawarah. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita semua. Jangan lupa titip salam Ustaz kepada orang-orang tuanya. Ya, dan doa kami mudah-mudahan ayah ibu, anak-anak sekalian dijauhkan dari bala dan mara bahaya, terutama penyakit wabah corona, dan juga kita semua guru-gurumu ya dihindarkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.